Saya bersyukur malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara dalam KPP ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar, ya, hidup dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu ada dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Ya, jadi pikiran dan perasaan Kristus itu hendaknya menjadi suatu jalan hidup bagi saudara dan saya. Ya, karena itu penting sekali. Ya, karena itu penting sekali. Ya, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu hidupnya tidak mudah, ya, hidupnya tidak mudah. Tapi, ya, slide berikutnya. Tuhan Yesus itu mengatasi kesulitan hidupnya dengan baik. Ya, Tuhan Yesus itu mengatasi kesulitan hidupnya dengan baik. Nah, ini pada waktu dia ada di bumi sebagai manusia, ya. Yang saya bicarakan ini pada waktu Yesus di bumi sebagai manusia, dia mengatasi semua kesulitannya dengan baik. Kenapa? Tindakan kita itu ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita, saudara-saudara. Ya, kalau pikiran dan perasaan kita benar, tindakan kita benar dan tepat. Menjawab, kalau menghadapi masalah, maka tindakan dan pikiran kita itu tepat menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Kenapa ngomong kesulitan dan masalah? Ya, karena sekarang ini kan zaman sulit, ya, zaman yang sangat sulit sebetulnya. Ya, meskipun sudah diomongkan pada waktu tahun 2020 COVID itu sudah dibayangkan bahwa setelah COVID selesai seluruh dunia akan krisis. Indonesia tidak terkecuali, ya. Susah di mana-mana orang susah, dan orang susah karena tidak punya pikiran dan perasaan yang baik, maka mereka mengambil tindakan-tindakan yang salah, ya. Jadi pemarah lah, ya. Pokoknya tindakan-tindakan yang salah, keputusan-keputusan yang berdosa. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, saudara. Itu tidak menyelesaikan masalah, tidak membawa orang kepada kemenangan, ya. Tapi Tuhan Yesus beda, dia hidup dalam situasi yang sulit, ya. Dia mengatasinya dengan baik. Kenapa? Karena pikiran dan perasaannya tepat. Pikiran dan perasaannya itu tepat terhadap Allah dan terhadap manusia. Kita itu seringkali pikiran dan perasaan kita itu nggak tepat karena kita punya rasa curiga. Kita seringkali punya rasa curiga, lalu pikiran kita salah dalam menilai orang, salah dalam bertindak terhadap orang tersebut. Kan gitu. Kalau saya salah menilai istri saya, maka perkataan saya terhadap dia jadinya salah. Ya, tindakan saya terhadap dia jadinya salah. Ya, prasangka, praduga itu menyebabkan segala sesuatunya jadi berantakan. Yang perlu kita miliki adalah pikiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah curiga dan prasangka pada orang. Pikiran dan perasaannya tepat, benar, lurus. Satu terhadap Bapa, Allah, dan dua terhadap sesama manusia. Ya, kita perlu contoh dia, ya, karena setiap orang yang mengaku hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus sudah
hidup. Kalau pikiran dan perasaannya beda sama dengan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan hidup seperti Kristus sudah hidup. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 kan dikatakan wajib hidup seperti Kristus sudah hidup. Bukan wajib hidup seperempatnya Kristus. Bukan wajib hidup sepersepuluhnya Kristus. Tapi wajib hidup seperti Kristus sudah hidup. Kristus yang mana? Kristus manusia. Tuhan Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Sekarang itu si mustahil, saudara tidak disuruh gitu. Tapi diminta hidup seperti Kristus sebagai manusia itu yang kita jalani. Pikiran dan perasaan yang tepat, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, kenapa? Karena jemaat di Filipi juga banyak masalah, saudara. Curiga satu sama lain itu banyak terjadi di gereja di Filipi. Lalu kalau saya curiga sama seseorang, jadinya hubungannya tidak harmonis, ngomongnya sengol, lalu jauh atau ya bertengkar. Ya bertengkar. Itulah yang terjadi di jemaat di Filipi. Dan samping itu juga jemaat di Filipi itu mempunyai beban yang berat juga, sehingga Rasul Paulus perlu bilang kepada mereka, bersukacitalah kamu senantiasa. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ya, rupanya mereka juga punya menghadapi masalah-masalah dalam situasi, dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau saya ingat-ingat gitu ya, waktu Rasul Paulus ke Filipi, dia mencari rumah sembahyang orang Yahudi. Dia hanya dapatnya di pinggiran kota sekali, di tepi sungai. Jadi kenapa mereka mesti di situ? Kayaknya sembunyi dari orang banyak. Kayaknya mereka tidak bisa diterima dalam pergaulan dengan baik. Dulu waktu tahun berapa ya, 2006, 2007, 2008, waktu itu saya masih belum 60 tahun ya mengurus izin gereja ini. Saya turun ke lapangan, ketemu ini, ketemu itu, ketemu pejabat ini, pejabat itu, ngomongnya gini, nawarinya, gini aja lah Pak Dokter, bangunnya di dekatnya Pancakasro Jas itu loh, pasti boleh katanya. Di dekatnya Pancakasro Jas, tahu ya? Dekatnya krematorium aja. Saya sempat bilang, ya udahlah kalau perlu kita bangun di situ ya enggak apa-apa. Ya, karena memang nggak diterima gitu ya. Karena memang nggak diterima, masalahnya banyak ya. Nah, kita menghadapi masalah orang Kristen di Filipi, juga orang Yahudi di Filipi. Pertama kali gereja itu Injil diberitakan di sinagoga pada orang Yahudi, juga mereka mengalami kesulitan. Paulus sendiri dipukuli, dimasukkan penjara itu di Filipi. Ya, hidup mereka nampaknya tidak semulus yang kita pikirkan sekarang. Gereja mula-mula itu berat, saudara. Orang Kristen di sana dulu hidupnya sulit. Saudara, sulit karena itu Alkitab ditulis sesuai dengan kesulitan kita pada saat ini. Lalu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam menghadapi semuanya itu, dalam kehidupanmu bersama, ya jemaat. Tapi kita kan bukan cuma kontak sama jemaat aja, sama masyarakat. Di jemaat banyak yang sulit, di masyarakat apalagi. Dalam hidupmu bersama, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Dalam pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, mari pada malam hari kita belajar. Ya. Saya harapkan dengan mempelajari baik-baik, saudara bisa menjawab tantangan kehidupan yang sedang saudara hadapi sekarang ini. Ya. Saudara bisa menjawab kesulitan-kesulitan yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini. Ya, yuk lanjut slide berikutnya. Pikiran dan perasaan Kristus itu sehubungan, tadi nasihatnya dalam kehidupan kamu bersama. Maka bagaimana sih pikiran dan perasaan Kristus dalam hubungannya dengan Allah? Bagaimana sih pikiran dan perasaan Kristus dalam hubungannya terhadap sesama manusia? Kita akan berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Bagaimana pikiran Kristus? Sekarang yang nomor satu, benar dulu terhadap Allah. Pikiran dan perasaan Kristus dalam hubungannya dengan Bapa itu gimana?
Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu harmonis enggak? Saya takutnya kita tuh enggak terlalu harmonis dengan Tuhan loh. Itu sebabnya banyak yang berani marah sama Tuhan. Bosan lah suruh doa aja, nggak ada jalan keluarnya. Capek, itu namanya nggak harmonis sama Tuhan. Ya toh, doa saja ibadah, komsel lagi nggak ada jawaban, nggak harmonis sama Tuhan. Ya, nggak harmonis sama Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara, itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Kita mesti punya hubungan yang harmonis seperti Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus dalam hubungannya dengan Bapa. Apa? Ya, tadi slide yang taat tanpa syarat. Taat sampai mati. Ya, taat tanpa syarat, taat sampai mati. Ya, itu terbukti dari doanya. Kalau dalam hubungan Bapa, kemudian dalam hubungannya dengan Bapa kita lihat dia sebagai manusia dalam hal doanya dan juga ketaatannya. Dalam doanya coba, dia menghadapi kematian, dia dikhianati menghadapi kematian. Dia tahu sih dari awal bahwa kematian itu penting untuk menebus dosa manusia. Tapi sebagai manusia itu juga merupakan satu hal yang berat. Ya, Kristus sebagai manusia. Nah, di dalam Matius pasal 26 ayat 39, saya ambil terjemahan lama, bukan apa. Kalau saya baca gitu, rasanya yang dalam terjemahan lama ini lebih mudah dipahami oleh saya. Ya, nggak tahu oleh saudara, tapi saya rasa saudara juga bisa lebih paham, ya. Maka berjalanlah ia, ini di Taman Getsemani. Berjalanlah ia ke hadapan sedikit. Lalu sujudlah ia berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku. Tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu juga. Nah, ini sikap yang perlu kita miliki. Ya, atau doa yang diajarkannya. Caranya doa gimana? Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus bilang gini, ngajarnya, datanglah kerajaanmu. Lalu perhatikan yang berikutnya, jadilah kehendakmu. Seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Di atas bumi ada siapa? Ada siapa? Ada manusia toh? Di antara manusia ada siapa? Ada kita toh? Nah, tunduk pada kehendak Allah. Ini penting saudara. Yang diimani itu kehendak Allah. Belakangan ini ada pengajaran yang berbahaya, Law of Attraction. Law of Attraction ini mengajarkan gini, pokoknya yang kamu inginkan, percaya deh, bayangkan sedemikian rupa bahwa apa yang kamu inginkan ini bisa dicapai. Itu yang diimani adalah keinginannya sendiri. Tercapai, tercapai. Karena manusia itu punya kekuatan untuk mewujudkan keinginannya. Ya. Tapi saya tidak mengimani kehendak saya sendiri karena kehendak saya itu bukan yang paling baik. Ya. Tahun 1960 Presiden Kennedy bilang gini, dalam waktu 10 tahun kita akan ke bulan. Tercapai enggak? Tercapai. Tuhan sendiri bilang, manusia itu kalau bersatu apapun yang diinginkannya, apapun yang dirancangkannya terjadi. Tapi bukan berarti itu kehendak Tuhan. Itu kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, itu kehendakmu, bukan kehendakku. Kata Tuhan, kehendakku itu yang sempurna. Ya toh? Kehendak Tuhan itu yang sempurna. Jadi, taat tanpa syarat. Dan kalau harus, aku pun sedia mati untuk juru selamatku. Punyailah pikiran yang seperti itu, saudara. Milikilah pikiran seperti itu. Yesus taat sampai mati. Ya, dia mati di kayu salib, dia oke saja demi ketaatannya kepada Bapa. Ya, saya pernah cerita sama saudara ya. Saya ditawari gini gitu, anak saya sakit parah. Saya tuh memang nggak percaya sama dokter lain gitu loh. Saya tuh orangnya susah percaya sama orang. Makanya nggak pernah ditipu dan nggak bisa nipu juga. Susah nipu saya tuh saudara. Karena saya dari awal sudah mikir sih ini masuk akal enggak gitu. Nah,
Tapi saya karena itu juga nggak bisa nipu saudara, karena kalau saya bilang sama saudara bicara yang benar. Kalau nggak ditipu nggak nipu toh. Nah, jadi itu loh Pak John katanya. Saya beberapa hari nggak masuk karena anak saya sakit. Kepala saya bilang, Pak John sini katanya. Mungkin ini bisa nolong Pak John katanya. Di Bogor itu ada. Dia doakan dengan ayat Alkitab juga. Kalau orang Islam ayat Quran. Kalau orang Kristen ayat Alkitab. Kalau orang Buddha ayat apa ya? Tripitaka itu kitab sucinya orang Buddha atau Hindu? Hindu. Kalau orang Hindu pakai Tripitaka. Kalau orang Buddha pakai apa? Bohagulaya. Beda ya? Oh pinter-pinter, saya nggak tahu, lupa. Nah saya bilang, lah ini kan apa namanya, nggak benar saya bilang. Saya bilang, udahlah Pak, terima kasih buat kebaikannya, tapi saya nggak mau ke sana. Kenapa? Tuhannya beda-beda toh. Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Buddha sama Tuhannya orang Hindu kan beda. Apalagi sama Tuhannya orang Hindu. Tuhannya orang Hindu itu 3 juta. Tuhan yang mana yang diminta gitu ya. Enggak lah Pak, tak bilang. Aku bingung gitu ya. Jadi gimana? Ya, kalaupun ada lain tempat untuk minta pertolongan, saya tidak akan datang kepada dia. Saya hanya datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dulu waktu saya masih muda itu, mana-mana Tuhan panggil, suka nyanyi gitu ya. Lalu mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Ingat tak dulu ada lagu gitu? Iya, mati hidup buat Tuhan. Jangan kalau mau mati, sudah nggak bagi Tuhan lah, apa aja yang bisa kasih saya hidup, percaya nggak percaya. Itu namanya nggak beriman, saudara. Ya, itu namanya bukan taat sampai mati. Kalau taat sampai mati, apapun juga Tuhan, karena Engkau Tuhanku, aku lebih suka mati di tanganmu daripada hidup di tangan iblis. Ya, waktu saya sakit parah, 45 hari di rumah sakit, saudara, enggak melenger tuh. Saya mikirin biayanya pusing. Ya, saya mikirin sakitnya pusing. Saya mikirin, pokoknya apa saja yang dipikir pusing. Nah, jadi gimana? Malam-malam nggak tidur, saya cuma nyanyi gini. Akhirnya saya ingat waktu muda dulu ada nyanyian, tapi ada juga di YouTube ya. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, ya, buahnya. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap. Lupa saya terusnya. Ya. Ada di, saudara bisa googling. Saudara bisa googling. Ya. Tak googling sebentar lah. Supaya saya tidak diketawain. Semoga masih ada di YouTube dan dihapus ya. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap. Dalam lorong yang gelap, cahaya akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Ia selalu menolongmu. Hanya pencobaan yang
tak berlaku atas kamu. Percaya Tuhan akan pedulikan kamu agar kau dapat menahannya. Udah segitu aja. Sudah. 45 hari. Ya nggak 45 hari bulat lah. Hari-hari pertama kan masih gagah ya. Operasi dalam nama Yesus masih gagah, saudara. Setelah jalan 10 hari, aduh mati aku rasanya kayak gini ya. Nah malam-malam itu nggak tidur, hanya nyanyian ini yang saya ingat. Nyanyian ini yang saya ingat. Ya, saya nggak bangun istri saya, dia sudah capek. Ya. Pulang dari rumah sakit pakai kursi roda. Saya doa pagi, paling duduk 5 menit sudah itu tiduran di sofa yang ada dulu. Sebentar tiduran, sebentar. Tapi saya tetap mau doa. Nggak ada alasan, saya sakit, saya nggak doa. Enggak. Begitu saya bisa jalan, sedikit-sedikit saya berangkat doa pagi, turun dibantu Amos, karena Pak Tete yang bantu. Sudah itu saya duduk, sebentar tiduran, sebentar duduk, sebentar tiduran. Saudara-saudara 6 bulan pakai kursi roda juga, enggak apa-apa. Lebih baik di tangan Tuhan daripada di tangan iblis. Ya, saya dikasih tahu satu teman, Pak John, coba sana ke situ loh, gitu. Saya dulu sakit kayak gitu, orangnya pakai hitam segala macam gitu ya. Saya datang, pokoknya Tuhan saya mau sembuh. Saya terima kesembuhannya, saya tolak iblisnya, mana bisa gitu. Saya geli, ini teologi dari mana? Saya terima kesembuhannya Tuhan, tapi saya tolak iblisnya. Mbuh akulah karepmu ya. Tapi saudara jangan gitu ya. Saudara, ingat ya, taat doa saudara dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Kalau harus miskin, lebih baik miskin di dalam Tuhan. Kalau kaya, kaya di dalam Tuhan. Sakit, sakit di dalam Tuhan. Sembuh, Tuhan yang menyembuhkan. Hidup mati buat Tuhan. Dalam hubungan dengan Bapa. Sekarang bagaimana dalam hubungan dengan sama manusia? Saudara, pikiran dan perasaan Kristus dalam hubungannya dengan manusia. Dalam hubungannya dengan manusia. Satu, dia bukan Allah yang menyamar jadi manusia. Tuhan Yesus itu bukan Allah yang menyamar jadi manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan tentang, dalam ayat yang ke-5 itu bicara tentang Tuhan Yesus, dalam, meskipun dia Allah, dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia itu manusia, saudara. Waktu dia berjalan di dunia, dia itu manusia. Bukan menyamar. Bukan menyamar. Menjadi bagian dari umat manusia. Bergaul sebagai manusia dengan manusia. Ya. Camkan ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyamar menjadi manusia, tapi Tuhan Yesus menjadi manusia. Zaman dulu, kalau ada raja yang bijaksana, dia kepengen tahu kan gini. Dulu nggak ada ini, semua pejabat kasih laporan yang baik tuh supaya naik pangkat terus, meskipun rakyat di wilayahnya kayak apa tetap laporannya baik. Ya. Tapi sampai sekarang juga gitu, ada ABS ya. Nah, terus kalau raja yang baik dulu itu ceritanya, tapi beneran enggak, dia menyamar. Dia menyamar jadi rakyat biasa. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja bukan menyamar menjadi manusia, tapi dia betul-betul manusia. Ya, dia merasakan sakitnya kalau dicubit. Dia merasakan laparnya. Kalau raja menyamar sebagai manusia kan dia dikawal tetap. Pas pamratsnya itu, pas pampres ya, pas pamra. Pasukan pengamal
Rajanya itu kan cuma sama menyamar juga. Cuma matanya jelalatan gini, semua orang tahu lah. Kalau ada pas pampres, orang gagah matanya jelalatan, mesti menyamar ya sudah tahu lah. Ya, itu pas pampres. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak gitu, tidak dikawal. Dia menjadi benar-benar bagian dari manusia. Dalam hubungannya dengan manusia, Tuhan Yesus adalah manusia. Lalu, apa yang dilakukannya? Yuk kita belajar sedikit lagi. Membangun hubungan dengan sesama manusia. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 dan 36, dituliskan begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam hubungannya dengan sesama manusia, satu yang dia bina apa? Belusukan. Ya toh? Belusuan. Belusuan. Kalau presiden yang bukan nggak belusuan kan datang, dia sudah siapkan tempat yang mana? Gunung Sinabung meletus ya toh? Di Aceh itu meletus itu. Di zamannya presiden siapa itu? Presiden datang, tapi sebelum datang semuanya sudah disiapkan rapi buat dia. Tapi kalau presiden yang belusuan, beda juga. Dia masuk ke hutan, ya masuk ke hutan. Ya, dia menyatu. Tuhan Yesus menyatu dengan manusia. Dia belusuan. Dia merasakan kesulitan manusia. Dia mendengarkan kesulitan manusia. Ya. Dan dia menolong orang yang perlu Iya. Mari kita rubah pola pikir kita. Saya miskin perlu ditolong. Rubah. Saya anak raja, saya akan tolong orang. Berarti gitu, saudara. Ya. Saya ini jelek-jelek ini anak raja. Ya nggak bisa gitu, cakep-cakep ya. Itu anak raja, saudara. Jangan kemarin itu saya baca di renungan harian itu gini. Pendetanya prihatin gitu. Ada satu anak muda yang sudah yang sudah terima Tuhan Yesus katanya, tapi hidupnya tidak berbuah, masih hidup dalam kedagingan, pokoknya ya gitu-gitu aja. Tidak ada buahnya sama sekali. Terus pendetanya itu nasihati dia, jawabnya gini, Pak Pendeta jangan khawatir, saya ini kan cuma orang Kristen biasa. Saya ini kan cuma orang Kristen biasa. Jangan khawatir lah, orang Kristen biasa gini kan gak apa-apa. Ya masuk neraka, saudara. Orang Kristen tidak berbuah masuk neraka. Itu sudah jelas, Tuhan Yesus juga ngomong. Ya, Mbak tidak berbuah, sampai mati tidak berbuah, masuk neraka itu udah pasti. Ya, sekarang tidak berbuah belum dipotong, masih diobati, dikasih firman, dikasih ini itu supaya hidupnya jadi bersih. Nek tetap tidak mau, pas mau mati, belum berbuah ya masuk neraka lah. Udah pasti masuk neraka, mau diapain. Ya, orang Kristen biasa itu hidup kudus seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, orang Kristen yang tidak biasa itu hidupnya najis, tidak berbuah. Ya, orang Kristen yang hidupnya biasa itu berbuah. Bukan yang luar biasa yang berbuah. Orang Kristen yang biasa itu berbuah. Ya, jadi perlu kita belajar sungguh-sungguh, saudara. Ya, jadi jangan ambil dalih. Saya kan cuma orang Kristen biasa. Saya sih perlunya ditolong aja, apalagi saya susah. Coba, kayak Tuhan Yesus belusuan itu. Lihat di sekeliling saudara. Ibu-ibu ini kalau belanja di tukang sayur kan pasti lama. Ya toh? Oh iya, kalau Evi kerjanya banyak. Oh pasti sama tetangganya, apalagi di bagian jalan besar, tetangganya nggak datang. Coba kalau dari perumahan. Satu tukang sayur berhenti di muka satu, ibu-ibu kayak laron datang toh. Dan belanjanya sedikit, ngomongnya banyak. Ya toh? Nah, kalau ibu memang belusuan dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan mereka ngomong apa.
Jangan cuma asal nimpali. Aku sendiri ya gitu loh. Apalagi biasanya ibu-ibu itu yang dirasani siapa? Mertua dan suami. Nah, ya toh? Kalau yang landep-landep sekarang namanya mertua, lidah mertua, apa mertua gitu ya. Nah, ibu-ibu itu ngomongnya kan gitu. Nah, coba denger tuh. Saya nggak tahu loh tapi ya kalau ya ibu-ibu sekarang ini ngomongnya apa nggak ngerti saya. Mungkin si Wowo nggak tahu saya. Nah, presiden yang baru. Saudara, dengar, Tuhan Yesus mendengar, ya. Maka saudara kan, kalau kita menyimak, maka kita tahu ada orang-orang yang perlu pertolongan kita. Ada orang yang bisa kita tolong. Ada orang yang bisa kita tolong. Ya. Jadi itu yang Tuhan Yesus datang. Orang bicara tentang kabar buruk, Tuhan Yesus bicara tentang kabar baik. Orang bicara tentang keadaan dunia, penjajahan Romawi, Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Ya, orang bicara tentang susah. Tuhan Yesus bicara tentang berkat dari Tuhan. Ya, aku diberkati, ada baiknya juga kita setiap pagi nyanyi yang gitu supaya tidak susah terus ya. Ada baiknya juga sih saya pikir tiap pagi melek, aku diberkati sepanjang hari ini ku diberkati. Ya, dan seterusnya ya. Perlu itu ya supaya tidak sambat ya. Terus yang kedua, kalau kita dengar orang omong, menyimaknya dengan baik, maka kita betul-betul bisa bilang anugerah Tuhan besar buat saya. Lalu karena anugerah Tuhan besar buat saya, punya belas kasihan terhadap orang yang tidak punya anugerah Tuhan. Enak aja ngomong gitu. Saudara tak kasih tahu saudara ya. Kalau kita susah, kita bisa lari ke Tuhan. Cuma yang jadi masalah itu, wes susah, nggak mau lari ke Tuhan. Ditanya kenapa negeri capek lah om, tante capek gini-gini terus. Nah itu ya. Tapi kalau kita sebetulnya susah, kita bisa lari ke Tuhan. Kalau mereka susah lari ke siapa? Coba saya mau tanya. Kalau mereka susah, mereka lari ke siapa? Lari ke setan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus. Saudara punya channel ke Raja segala Raja. Coba dengar mereka ngomong apa. Dan saudara merasakan karunia Allah. Maka saudara berkata, aku beruntung. Untungku besar. Sebab Yesus milikku. Sebab aku milik Yesus. Saudara, lalu kita bisa berbelas kasihan sama orang. Itulah Tuhan Yesus berbelas kasihan. Nah, sekarang ini rada tua nggak apa-apa kan hari gini ya. Paling pulangnya agak malam. Lanjut ya. Saya anggap saudara ngomongnya tulus. Saya kan 2 khotbah sekaligus. Nah, saudara, belas kasihan. Belas kasihan ini Tuhan Yesus wujudkan gimana? Tadi katakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, semoga saya dan saudara punya mata begini pada waktu kita melihat orang-orang di luar sana yang juga susah, tak tahu mereka harus lari ke siapa. Demo, ya toh? Kalau mereka demo, kalau kita lipat lutut, bertelut dan berdoa. Ya, lalu itu diwujudkan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kasihan dia. Terus lu berbuat apa? Ya, saya juga enggak punya apa-apa. Katanya anak raja miskin. Anak raja miskin gitu ya. Ya ampun, anak raja miskin. Anak raja. Saudara, lanjut ya. Belas kasihan, saya mau lanjutkan nih. Dalam hubungan dengan sama manusia. Belusuan, jangan mengasingkan diri. Berbaurlah dengan masyarakat. Di pasar, di mana sajalah. Ya. Terus belas kasihan. Nah sekarang yang belas kasihan itu untuk tubuh. Belas kasihan. Ayo kita baca. Matius pasal 14 ayat 13 dan 14. Matius pasal 13
Al-Fatihah 14 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus itu yang susah, saudara. Ya, Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya oleh Herodes. Lalu Tuhan Yesus dikabari. Yohanes Pembaptis itu saudara Misan. Ya, saudara Misannya dipancung kepalanya oleh Herodes. Mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dalam kedukaan, dalam kesusahan, ya. Dan ancaman yang serupa juga berlaku bagi dia karena dia mempunyai misi berita yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Lalu dia mau mengasingkan diri. Saya nggak tahu kenapa, tapi biasanya kalau Tuhan Yesus mengasingkan diri itu berdoa. Mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Lanjutkan ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dia sendiri capek hati. Saudara-saudaranya baru dibunuh oleh penguasa. Capek hati dia. Dia mau mengasingkan diri. Dia mau menyendiri. Ya. Tapi orang banyak datang menemui dia. Dan orang banyak yang datang menemui Tuhan Yesus itu bukan bilang, Tuhan kau butuh apa ya? Ini aku kasih persembahan ini aku kasih persembahan ini. Orang banyak datang itu bawa masalah, saudara. Orang banyak datang itu bawa masalah, bawa persoalan, bawa penyakit. Apa nggak capek jadi Tuhan Yesus? Nah, tapi karena dia berbelas kasihan, dia prioritaskan orang-orang ini, bukan dirinya. Dia prioritaskan orang-orang ini, bukan dirinya. Memang itu sulit. Saya katakan, istri saya itu punya beberapa klien yang datangnya itu perlunya untuk mengeluh saja. Nah, istri saya baru keluar rumah sakit, kliennya datang. Tapi akhirnya nyambangi. Tanya, Sus, jadi bukan dari kerja kita ya. Sus, katanya, minggu kemarin Sus sakit, katanya di rumah sakit ya. Iya, dirawat, iya. Sus, ayo kita doa ya supaya Tuhan kuatkan. Enggak loh. Ya Sus, katanya, saya bla 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 bla. Habis ceritanya itu, sampai habis saya terus. Ya, terus diakhiri dengan doa, ya Sus saya doakan. Waktu doa juga doain dirinya sendiri. Ya, capek toh? Kali lain, Sus itu baik hati. Datang diterima, tapi kali lain yang datang dia datang, saya yang keluar. Om, Sus ada. Susnya lagi repot, lain kali aja ya. Susnya lagi repot, lain kali aja ya. Nah, saudara, itu enggak boleh. Ini enggak punya rasa seperti Tuhan Yesus, tapi saya kasih nama istri saya. Berjam-jam cuma ngomel aja. Nanti tanggal 25 itu pasti sudah datang minta beras. Ada jadwalnya pokok. Ada jadwalnya, minta ini, minta itu, ada jadwalnya. Nah, saudara, tapi ya punyailah hati yang berbelas kasihan. Belum ada toh, saudara punya tamu yang gitu ya. Ada nggak tamunya datang mengeluh? Tanggal segini datangnya beras, tanggal segini datangnya duit. Ada nggak? Ada jadwalnya itu. Ada jadwalnya dia. Ya, ada jadwalnya dia. Saudara. Tapi kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Memprioritaskan orang-orang yang datang. Perasaanku capek, lelah. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu lebih kasihan. Kita anak-anak Allah harus punya rasa yang sama terhadap orang yang menderita. Terhadap orang yang menderita. Ya, itu yang pertama. Prioritaskan orang yang datang kepadamu. Apalagi kalau cuma lagi nonton drakor, tinggallah drakornya gitu. Ya, lagi sibuk mama ngapain? Ya lagi sibuk.
terus nonton drakor. Ini enggak boleh. Enggak boleh saudara ya. Kan mau menjawab masalah kita. Kita akan menjawab masalah kita kalau kita bisa menjawab masalah orang. Kita hanya bisa membalas masalah orang kalau biarkan orang ngomong dan kita mendengar. Jangan sok tahu ngasih nasihat orang. Dengar dulu orang ngomong apa. Dan berdoalah. Ya, dengar orang ngomong apa dan berdoalah. Jadi Tuhan Yesus melihat orang banyak itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ditolong ya dia. Bukan cuma itu. Berikutnya, Tuhan Yesus itu, wes sudah sembuh, sudah pulang. Enggak. Ya. Tapi dikatakan dalam ayat 14 dan ayat 16. Ya, peduli pada orang banyak yang dilayani, ya. Ia melihat orang banyak besar jumlah. Maka tergerak hati yang belas kasihan pada mereka yang sakit. Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus kasih mereka makan. Sampai malam mereka sudah lapar. Ya, murid-muridnya kayak kita lah. Wis malam-malam pulang ya, selamat jalan. Makan yang hangat ya. Ya, ini kan dingin ya. Makan sup, soto, lamongan ya, pulang sana ya, pulang. Tuhan berkati. Muridnya kayak saya. Saya lebih gawat. Nah, tapi Tuhan Yesus enggak boleh. Kamu harus kasih mereka makan. Tapi malam ini tidak ada makan terus ya. Jujur aja. Kita kan janjikan makan karena saudara enggak dari pagi sampai sore di sini. Saudara, Tuhan peduli sama perut. Tuhan tuh peduli sama perut kita, saudara. Tapi jangan bertuhankan perut. Tuhan tuh peduli sama perut kita. Buktinya apa? Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, semua sudah diadakannya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, semua sudah beres. Lalu diciptakan manusia. Terus Tuhan bilang apa? Kamu boleh makan itu loh. Ya enggak? Tuhan juga bilang, aku ciptakan, gak tanggung jawab soal makananmu. Enggak. Kamu boleh makan semuanya itu. Cuma satu aja kamu gak boleh makan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia itu kebangetan. Durian boleh, jeruk boleh, jambu boleh, beras boleh, gandum boleh, sorghum boleh. Semua boleh, kentang boleh. Cuma satu buah aja gak boleh. Satu itu juga mau diambil. Manusia itu serakahnya di situ loh, saudara. Manusia itu kebangetannya di situ. Ya. Tapi Tuhan memang peduli kepada perut saudara saya. Tuhan itu peduli pada perut saudara. Dari sejak awal Tuhan peduli pada perut kita. Pada waktu Tuhan setelah air bah, maka pertama Tuhan ngomong kepada Nuh juga, semua boleh kamu makan ya. Binatang kamu boleh sembelih dan makan, tapi darahnya aja jangan. Ya toh? Itu pun tidak nurut. Ya toh? Orang kan makan darah juga ya. Ya, kalau saya tidak ngerti dulu waktu kecil juga. Akhirnya kita makan turun-temurun, memang makan darah, orang di mana-mana makan darah. Namanya saru. Itu kan protein yang murah. Berkelimpahan, tapi Tuhan bilang tidak boleh. Ya setelah tahu ya kita nggak makan. Saudara. Jadi kita mesti peduli pada orang yang kita layani. Kalau Tuhan peduli sama perut kita, maka Tuhan kan juga peduli sama perut saudara. Maka saudara perlu peduli pada perutnya orang lain. Jangan pikir orang tidak benar tuh. Saudara kalau menolong orang, jangan pikir benar apa tidak benar. Karena kalau saudara sudah mulai pikir orang ini benar apa tidak benar, engkau menjadi hakim atas dia. Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim? Ingat itu. Ya, tolong aja lah. Orang yang perlu makan, kasih makan. Ya, salah satu dari jemaat kita itu pernah satu kali nggak tahu, akan menjadi kebiasaan nggak tahu lah. Pokoknya dia lagi naik mobil. Dia lihat ada anak gelandangan tiduran gitu di trotoar gitu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Atau naik mobil atau naik sepeda ontel, saya enggak tahu lah, lupa ceritanya ya. Jadi dia pergi bawa nasi goreng, beli nasi goreng. Dia kembali dikasihkan kepada anak itu. Wah, anak itu mau makan. Wah, ceritanya sih orang kelaparan juga memang gitu toh. Saudara,
Kalau Tuhan peduli sama perut kita, kalau kita mau melayani orang, peduli juga pada perut orang lain. Masa kita begitu miskin, sampai kita gak bisa memberi makan sepiring saja kepada seorang gelandangan. Sepiring aja kepada orang tukang becak yang hari-hari mangkal, tidak ada muatan dari pagi sampai malam. Masa kita begitu miskinnya, sampai kita tidak bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Ya, tapi saya dalam masalah. Itu yang menyebabkan masalah kita tak pernah selesai. Pada saat saudara bertindak memberi kepada orang, pada saat itulah saudara bilang, masalahku terjawab, masalahku mulai terjawab. Ya, kan tidak susah. Saudara nggak diminta ngasih makan satu RT, misalnya gitu ya. Contohnya Tuhan peduli pada perut saya, maka saya juga perlu peduli pada perut orang yang lapar. Tidak setiap hari kok. Tapi istri saya tiap hari ngasih orang, nggak tahu saya nggak tahu lah. Ya, saya nggak tahu lah. Ya. Perlu saudara-saudara pikirkan. Ya, jangan masalahku aja. Tapi perlu mikir masalahmu apa? Apa yang aku bisa lakukan untuk kamu? Aku beruntung, aku masalahnya banyak tapi aku bisa ngomong sama Tuhan. Kalau kamu masalahnya banyak ngomongnya setan. Ya, makanya orang sekarang bilang, sugihnya kayak setan gitu ya. Setan kok sugih? Setan itu penghuni neraka, saudara. Tapi orang bilang, sugihnya kayak setan katanya gitu. Saya nggak tahu pikiran orang sekarang aneh. Ya, nah, ini kan aneh. Kalau kita bilang, aduh orang itu kayaknya kayak setan. Lah iyo, anaknya setan itu. Jangan pernah pakai istilah itu ya saudara ya. Makan sambal pedas dibilang pedas, jangan saya minta sambal setan gitu. Sambal setan tuh sekarang. Ada, istilah. Heran sama generasi Z ini. Nah, lalu kamu kasih mereka makan. Loh Tuhan, apa yang kami punya? Kata, kami punya cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu orang begitu banyak, kata murid-murid. Nah, coba dibaca dalam Matius pasal 14 ayat ke-19. Ya. Sini cuma ada 5 roti dan 2 ekor 5 roti dan 2 ekor ikan ya? Iya. Terus sini katanya. Terus disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu Yesus berkata kepada orang banyak itu, saya kepengen kasih kalian makan, sayang cuma 5 roti dan 2 ikan ya, ini cukup untuk saya dan murid-murid, kalian pulang aja ya. Gitu? Tapi sikap kita kan seringkali gitu, saya sih mau nolong tapi nggak ada. Saya mau nolong tapi nggak ada gitu. Ya, pernah satu kali itu ada 2 orang itu dari perjalanan dari Jawa Timur ke sini ke Jakarta, suaminya stres, teriak-teriak di dekat Cirebon, teriak sama supir bis, malam diturunkan di situ. Ada yang baik hati diantarkan ke terminal. Terus di terminal dia tanya, di dekat sini ada gereja enggak ya? Saya nggak tahu loh. Orang dari terminal itu tahu GBI Raja Wali. Padahal di situ dekat-dekat ada gereja gede loh. Disuruhnya ke sini. Pasti ibu kebaktian. What can we do? Apa yang bisa kita kasih? Ya kasih makan lah. Ibu-ibu kan selalu nggak sedia makan. Ya toh? Ibu-ibu kalau ibadah selalu sedia makan, saudara. Ibu tahu lah. Kasihlah dia makan. Dimakan di situ di emperan ruko pojokan itu. Ruko pojokan dimakan di situ. Minta ongkos untuk ke Jakarta. Ya kasihlah, berapa lah ongkos ke Jakarta. Kasihlah. Berapa lah ongkos ke Jakarta naik bis umum. Kalau dia mintanya naik Cirebon Express ya beda toh. Mintanya naik bis umum bayar kasihlah. Mungkin bilang kurang kalau segini di Jakarta, ya tambahilah. Susah-susah banget. Ya, bagi saya atau siapapun yang memberi tidak menjadi lebih miskin. Bagi orang itu sangat berguna. Ingat itu saudara-saudara.
Ya. Ingat itu, saya dulu enggak gitu. Sekarang sudah mau mati baru ingat. Dulu kalau tukang parkir ngeyel gak tak bayar sama saya. Tega loh. Tega loh saya itu dulu. Tapi itu kan dosa. Saya kan cukup judes gitu ya. Tapi sekarang mesti berubah saudara ya. Saya tuh jahitkan pakaian di satu tukang jahit. Aneh. Bikin 2 celana ukurannya bisa beda. Bukan sebel. Satu ini pakai melorot terus. Saya mau balik sana itu hati saya masih sebel. Sudah, saya balik, sudah itu saya Pak ini kalau nggak dibetulkan gimana menurut lah ya. Betulkan 2 celana. Pak, aku tuh bikin 2 celana ukurannya kok beda-beda gimana sih Bapak? Ya Pak, dibetulin. Ya, betulin toh. Betulin tadi saya ambil. Bapak bisa mermak baju di permak ya. Ya, engkau sih berapa ini Pak. Jadi sama celananya, celana itu dia yang jahit, yang salah dia loh. Dia bilang, celananya 150.000 Pak. Ya wes, saya gitu aja. Kasihan saya saudara. Kasihan, 50.000 Pak satu itu. Kasihan saya. Terus dia lagi nulis, ada Pak diskonnya 60.000 aja lah katanya. 60.000 2, udah itu terakhirnya. 50 aja Pak, dia gak enak hati sendiri saudara. Dia gak enak hati sendiri. Saya mau menekan bisa tuh, tapi kan saya pikir ya 20.000 ya berharga lah, bisa makan apa? Bisa beli Indomie banyak lah ya. Telur 1,5 kilo. Tapi sudahlah, kita mesti berubah. Saya sudah mau mati baru sadar, saudara masih lama matinya ini. Sadar sekarang, rugi kalau saudara sadarnya telat itu. Rugi kalau saudara sadarnya telat itu. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah bilang, saudara-saudara, maaf ya, saya kepingin banget kasih saudara makan, tapi ini sih adanya gini, tak bagi saudara-saudaranya kurang. Sorry ya saudara-saudara ya, saudara akan mengerti ya hati saya ya. Terus saudara bilang gitu loh saudara. Dia angkat roti itu, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Terima kasih Tuhan. Kan gitu. Kan gitu. Saudara mungkin tidak akan mengalami mujizat seperti itu, tapi saudara akan mengalami pelipat gandaan yang ajaib. Saudara ngasih ke orang, saudara tidak kurang. Itu kan sudah satu pelipat gandaan. Ini pas ini ya. Tapi ini ada satu keperluan seorang yang betul-betul miskin gitu ya, dikasih. Kurang enggak? Kurang mestinya, tapi ternyata enggak kurang. Belajarlah bersyukur saudara dengan apa yang ada. Jangan pernah bilang, aduh bisa saya nggak ada. Ya terus lain lah kalau perluannya mau utang 1 juta, 2 juta. Nasi, beras, ya. Apa keperluan-keperluan yang hari-hari untuk hidup. Masuk kita nggak bisa sih. Kalau saudara mau utang sama saya nggak punya uang jelas lah. Tidak punya uang untuk diutang-utangin sama orang saudara. Nah, jadi bersyukurlah dengan apa yang ada. Ya, Tuhan Yesus bawa 5 roti dan 2 ekor itu ikan itu kepada Tuhan. Bawa rezeki saudara ke tangan Tuhan. Kembalikan yang Tuhan punya, sisanya yang kau punya, bawa itu ke tangan Tuhan. Lipat gandakan dengan mempersembahkan apa yang Tuhan punya, lipat gandakan dengan berbuat baik. Ada satu nyanyian yang saya suka, tapi saudara pasti nggak tahu. Cup of cold water, give in Jesus' name. Cup of cold water, never give in vain. Secangkir air sejuk diberikan dalam nama Yesus, tidak akan sia-sia. Aku menolong kamu karena Tuhan Yesus, bukan karena aku baik. Ingat itu. Kalau kita memberikan kepada seseorang, kita memberikan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, bukan karena saya baik. Iya. Saya tadi siang pulang sama istri saya, heran aku sekarang kok berubah ya Maya. Nah dulu tak tekan orang itu lah. Enak aja sudah jahit, kalau gak bisa dipakai, saya harus bayar lagi. Kan tekan dia pasti toh. Kan gak masuk akal. Dia yang jahit, dia yang salah, orang suruh bayar. Tapi kan ya sudahlah.
Ya sudah, saya sampai heran, sampai istri saya bilang, Mama, aku kok berubah ya? Aku udah heran, saudara. Aku udah heran. Nah, jadi mari saudara, lakukan. Berterima kasih dengan apa yang ada. Berbagilah dengan apa yang ada. Matius 14 ayat 19 dan 20. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Dalam Injil Yohanes itu tuliskannya mengucapkan syukur ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Rela berbagi. Tadi saya sudah 14 sampai sini ngomongnya. Jadi rela berbagi ya. Apa yang ada, bagikan. Saya dulu di Posyandu, saudara. Belusuan di Posyandu dulu. Ibu-ibu kampung itu, saudara. Mereka di Gang Deli, itu kan ibu yang pas-pasan. Mereka berbagi. Caranya gimana? Setiap kali masak nasi untuk 1 hari, diambil 1 sendok makan. Berasnya dikurangi 1 sendok makan. Dikurangi 1 sendok makan, ternyata masih cukup tahu untuk serumah. Besok 1 sendok makan, lusa 1 sendok makan, terus begitu. Nanti pada waktu Posyandu berikutnya, semua dikumpulkan untuk memberi makan orang-orang yang datang ke Posyandu itu. Banyak yang datang ke Posyandu itu, ratusan orang, saudara. Ratusan orang, mulai dari balita, ibunya, bapaknya kadang datang. Nah, kita kan bisa melakukan lebih dari itu. Rela berbagi. Ada di antara saudara yang gitu. Saya suka ngomong sama istri saya, aku enggak bisa kayak dia itu. Aku enggak bisa kayak dia itu. Dia itu, orang anggap dia enggak ada apa-apanya, memang enggak ada apa-apanya. Tapi kebaikan hatinya, rasa prihatinnya dengan orang lain, saya bilang, aku enggak bisa kayak dia. Dia bilang, enggak usah sebut namanya lah. Ya. Dan kalau Tuhan Yesus melakukan itu, di sini pelipat gandaan itu terjadi. Pada waktu saudara memberkati, maka terjadilah pelipat gandaan. Pelipat gandaan itu bukan cuma orang banyak itu makan. Ayat yang ke-20 itu ada dikatakan, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang modal dibagikan sama sisanya, lebih banyak sisanya. Kalau dimakan dewek entek. Tapi setelah mau memberi, menjadi ada sisanya. Jadi mau lepas dari krisis, ikuti cara Tuhan Yesus. Ya, ikuti cara Tuhan Yesus. Prioritaskan orang lain. Ya tidak usah mengorbankan diri sendirilah. Tapi prioritaskan juga kebutuhan orang lain. Berbelas kasihanlah saudara. Tapi hubungan saudara dengan Tuhan kudu benar ya. Hubungan saudara dengan Tuhan kudu benar. Taat sampai mati. Nah itu namanya sekali selamat tetap selamat. Taat sampai mati. Kalau taatnya setengah jalan ya selamatnya setengah jalan saudara. Ya. Ada ayatnya, ada. Kamu bukan orang yang mundur sehingga binasa. Dalam Ibrani pasal yang ke-10. Orang yang mundur binasa. Ya. Tapi kalau taat sampai mati, selamat sampai mati. Sampai seberang sana. Nah, diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan Yesus punya jaminan tuh saudara. Oh ini tadi bikinnya buru-buru, jadi ini bikin tadi di sini loh. Sebentar. Saya ajak saudara baca. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Janji berkat ini Tuhan selipkan
di antara masalah penghakiman. Tapi ini janji berkat. Berilah dan kamu akan diberi. Tidak memberi, tidak diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuranmu medit, ya toh? Ukuran yang kamu pakai itu medit, yang kamu terima ya medit. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, kita menghakimi diri kita sendiri dulu, saudara. Ya, dengan cara kita memberi itu kita menghakimi diri kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus jamin, berilah, maka akan diberikan kepadamu. Yang sekarang kurang-kurang ini, ya kasih. Kalau karena kurang tidak pernah kasih kolektor, mulai minggu nanti kasih kolektor meskipun kita tidak mengedarkan kantong. Pernah ngasih persembahan enggak? Yang nggak pernah jangan angkat tangan, yang pernah angkat tangan enggak. Pokoknya roh dewi lah ya. Roh dewi lah ya. Berilah maka kamu akan diberi. Kamu memberikan berkelimpahan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkelimpahan kepadamu. Kamu memberikan berkelimpahan kepada sesama manusia, kamu juga diberi berkat berkelimpahan. Ukuran yang kamu pakai diukurkan kepadamu. Tapi ada tempat dia, takarannya itu ditekan-tekan, dipadatkan sampai limpah keluar. Benar saudara. Dan kalau sesuatu kita padatkan, itu full apa? Memang isinya lebih gede gini. Anak saya kan jualan beras. Nah, kalau packing beras itu ada udaranya toh, gembungnya nggak bisa ditutup, sama mamahnya dicoblosin jarum, udaranya keluar jadi pelempet. Cuma kan semut masuk. Saya diem mikir gimana caranya ya, gimana caranya. Tadi Tuhan Yesus bilang tentang takaran yang digoncang. Jadi saya duduk, setelah berlama berpikir, saya tuh sering, kadang-kadang mereka punya masalah, saya diem aja mikir. Satu hari saya duduk, saya pegang kantongan plastiknya, tak tepok-tepok kan, blok, gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya tutup, saya seal, jadinya vakum. Tadinya saya pikir, waduh perlu beli mesin vakum 14 juta, berapa jualan nih, berapa badi nih. Terus ya, saudara, takaran yang dipadatkan itu, ya, isinya banyak. Berilah, maka kamu akan diberi. Ini menjawab masalah saudara yang kekurangan. So, takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang sampai tumpah keluar. Saudara-saudara, ini investasi yang benar nih. Ini kalau mau investasi di situ ya. Saudara kalau mau investasi, investasinya di sini. Bukan bunga yang diterima. Tapi investasi kan di sini tuh. Ya, ini banknya dijamin oleh OJS ya. Hah? OJK ya. Kalau ini OJS singkatan apa? Otoritas Jasa Keuangan gitu. OJKS lah. Otoritas Jasa Keuangan Sorga. Saudara tidak akan kekurangan. Ingat ya. Ingat, saudara perlu bertindak. Bukan cuma minta. Saudara perlu bertindak untuk menyelesaikan masalah saudara. Bertindak dengan iman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran yang ada dalam pikiran dan perasaan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, yang taat sampai mati, yang penuh belas kasihan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ya, mari kita berdiri sama-sama.